Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada saat ini Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan juga memberkati semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sama-sama diberkati dan diurapi oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Harga sebuah didikan. Itulah renungan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pendidikan itu mahal. Semakin mahal pendidikan, biasanya semakin tinggi ilmunya. Apalagi kalau pendidikan itu dilakukan di luar negeri. Tentu biayanya sangat mahal. Tapi bagi sebagian orang yang mampu menyekolahkan anak mereka ke luar negeri, atau mungkin mereka sendiri yang sekolah ke luar negeri, itu tidak terlalu bermasalah. Sekalipun biayanya mahal, tapi mereka menganggap itu adalah sebuah investasi di hari depan. Walaupun pendidikan itu mahal, tapi tetap juga masih banyak orang yang selalu berusaha, berupaya, bahkan ada yang memaksakan dirinya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah favorit yang mahal, atau bahkan mungkin juga di luar negeri. Jadi hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan itu. Siapa menguasai ilmu, ia menguasai dunia. Siapa menguasai ilmu, ia menguasai masa depan. Apakah statement ini betul? Apakah pernyataan ini memang benar demikian? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa pendidikan itu tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor lain yang perlu dikuasai agar ilmu yang kita dapatkan dalam dunia pendidikan itu bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang pendidikan, sebenarnya ada satu pendidikan yang sangat-sangat mahal sekali biayanya. Mungkin saudara pengen tahu pendidikan apa itu? Yang jelas bukan pendidikan di luar angkasa, enggak. Pendidikan yang sangat-sangat mahal sekali biayanya ini adalah pendidikan kehidupan dalam sekolah kehidupan. Wow, ini biayanya mahal sekali, saudaraku. Pengalaman hidup yang berat harus kita hadapi. Apabila kita bisa melewati pendidikan kehidupan dalam sekolah kehidupan, maka orang yang lulus dari sana, ilmunya itu sudah nggak diragukan lagi. Orang yang berhasil lulus dari pendidikan kehidupan dalam sekolah kehidupan akan menjadi manusia yang lebih kuat, tegar, dan hidup di atas rata-rata. Kenapa demikian? Karena kehidupan telah membentuk mereka menjadi manusia yang kuat, yang tidak hanya diisi knowledge-nya, pengetahuannya, tapi juga karakternya dibentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup yang berat, yang sulit, yang susah, yang menyakitkan. Tapi itu semua membuat mereka menjadi indah di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kitab Ayub pasal 5 ayat 17 berkata begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, banyak orang Kristen yang memiliki kecenderungan cepat merasa tersinggung ketika ditegur atau dinasehati. Apalagi kalau anak-anak remaja yang sedang beranjak dalam masa puberitas. Wow. Yang ini nih, anak-anak remaja, adik-adik nih, kalian nih yang sedang masuk dalam masa-masa puber nih.
biasanya paling cepat tersinggung kalau dinasihatin sama orang tua. Kalau diingatin sama orang tua, dinasihatin, diingatin sama guru, atau sama orang lain yang lebih tua. Wis, paling cepat tersinggung. Apalagi kalau yang nasihati orang yang lebih muda dari kalian. Udah, bawaannya mau perang aja, bawaannya mau gelut, bawaannya mau emosi aja. Siapa sih lu? Nasihatin gua. Masih kayak anak kecil mau nasihatin gua yang udah lebih dewasa. Ya kan, anak-anak remaja, adik-adik kan begitu kan? Paling nggak senang ditegur, dinasihatin, ya. Orang tua bicara 1, kalian jawab 1000. Wah, jadi tidak mudah memang ketika kita dinasihati, tidak mudah ketika kita ditegur, ya. Tidak sedikit anak-anak remaja yang akhirnya meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, tinggal di rumah teman berhari-hari, berbulan-bulan tanpa beri kabar kepada orang tua. Karena kenapa? Karena marah ditegur, marah dinasihati oleh orang tua, berkali-kali ditegur, berkali-kali dinasihati, nggak terima, lalu kabur, tinggalin rumah, tinggalin sekolah, guru dilawan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan cuma anak-anak remaja, orang dewasa pun juga demikian, Bapak Ibu. Banyak orang yang dewasa karena kerjanya asal-asalan di tempat kerja, akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan. Nggak terima dikeluarkan dari pekerjaan, lalu emosi. Kemudian cari cara bagaimana supaya dia bisa balas dendam ke tempat kerjanya. Minimal yang diincar manajernya atau pimpinannya atau yang punya perusahaan. Atau mungkin bosnya. Ya itulah fakta, saudara. Atau ada juga orang yang mengundurkan diri dari kerja mereka, dari pekerjaan mereka, karena mereka nggak senang ditegur, nggak senang dinasihati oleh manajer, oleh owner, oleh pemilik, oleh bos, majikan, atau oleh orang yang di atasnya dia. Keluar. Nah, dalam rumah tangga juga sama, saudara. Banyak istri-istri yang berontak melawan suami. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa saya sebagai istri udah menasihatin kamu sebagai suami, tapi kamu gak mau denger-dengeran. Akhirnya ribut, perang. Sebaliknya juga banyak suami yang marah kepada istrinya karena istri gak mau dinasihati. Tidak selalu boros dalam mengelola uang, selalu konsumtif dalam memakai uang untuk keperluan keluarga hanya karena pengaruh teman-teman yang sama-sama sosialita. Jadi ada begitu banyak contoh-contoh yang membuktikan bahwa sebenarnya kita manusia ini memiliki kecenderungan bahwa kita tuh gak suka ditegur, gak suka dinasehati. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu terlalu sensitif untuk ditegur. Nah, jika kepada manusia saja yang kelihatan, kita kadang-kadang gak rela, gak terima, gak siap untuk ditegur, dinasihati, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Betul kan, saudara? Banyak orang yang tidak senang ketika Tuhan tegur mereka dengan berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyakitkan, menyedihkan, memilukan, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat mereka rugi, yang membuat mereka merasa dikucilkan, difitnah, dihina, dan sebagainya. Mereka merasa bahwa kok Tuhan sampai begitu tega sih mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan tuh jahat. Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan gak mencintai saya, dan sebagainya. Saudara, Alkitab banyak berbicara loh tentang didikan Tuhan melalui tegurannya dalam sekolah kehidupan.
Dan intinya sebenarnya teguran Tuhan yang Tuhan berikan sebagai bentuk didikannya itu bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk melukai kita. Dan saya percaya saudara, adik-adik tahu hal ini, paham hal ini. Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan sebagai bagian dari proses Dia mendidik kita. Itu tujuannya bukan untuk menyiksa kita, melukai kita. Tuhan bukan orang yang kurang kerjaan loh saudara. Yang karena gak ada kerjaan akhirnya Dia buat kita menderita. Dia menciptakan atau mengizinkan sesuatu yang akhirnya membuat kita menjadi susah, ya, kecewa, marah, menangis dan sebagainya. Enggak. Tuhan mengizinkan semua hal itu, hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat kita menangis, menjerit, yang merugikan dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk mendidik kita supaya kita jangan sampai terjerumus jauh di dalam dosa, jatuh dalam dosa, dalam lubang dosa. Nah, saudara, kita kembali kepada apa yang Ayub katakan dalam Ayub pasal 5 ayat 17 tadi. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kenapa Ayub mengatakan hal ini? Apa alasannya? Kenapa Ayub justru mengajak kita, para pendengarnya, para pembaca dan pendengarnya, supaya ketika kita ditegur Allah, kita harus berbahagia. Alasannya apa? Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara akan temukan di sana. Ayub jawab alasannya. Dan alasannya itu Ayub uraikan begitu jelas, begitu lengkap, bahwa Tuhan menegur kita, Tuhan menasihati kita lewat proses pendidikan Tuhan dalam sekolah kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya itu adalah supaya kita terhindar dari malapetaka, supaya kita tidak perlu takut kelaparan, kemudian ada perlindungan ilahi, lalu juga ada keamanan, ada kemurahan, panjang umur dan lain sebagainya. Ayub sudah uraikan ayat 17 sampai dengan ayat 27, saudara baca di sana. Jadi sekali lagi, pendidikan itu mahal, termasuk pendidikannya Allah. Proses didikan Allah dalam sekolah kehidupan yang setiap hari kita alami, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih satu contoh, Yusuf. Kita semua tahu cerita Yusuf. Pada saat Yusuf mengalami didikan Allah dalam proses, pada saat Yusuf mengalami didikan Allah dalam sekolah kehidupan, mungkin pada waktu itu dia belum tahu apa maksud Allah di balik semuanya peristiwa, di balik semua peristiwa itu. Apa tujuan akhir Allah di balik semua peristiwa itu? Dia belum tahu. Pada waktu dia dimasukkan dalam penjara bawah tanah di Mesir, seharusnya dia bisa protes di sana. Karena dia nggak punya gambaran apa sih maksud dan tujuan akhir dari semua peristiwa itu. Akhirnya dia berdiam diri. Dia gak protes, dia gak marah, dia tetap menjalani proses pendidikan Allah dalam sebuah penjara di bawah tanah. Dia tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan setiap hari. Sampai akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang juru minum raja Firaun, yang kebetulan pada saat itu sedang dihukum, dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Bertemulah dia dengan Yusuf. Dan singkat cerita, juru minuman raja ini bermimpi, lalu Yusuf menafsirkan mimpinya. Dan hasil dari tafsiran mimpi Yusuf itu benar adanya. Juru minuman raja Firaun ini dibebaskan, dan dia kembali menjalankan tugasnya menjadi juru minuman raja Firaun. Dan singkat cerita, melalui dialah akhirnya Firaun bisa mengenal Yusuf. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Tuhan harus memakai juru minuman raja untuk mempertemukan Yusuf dengan Firaun, Raja Firaun? Kan Tuhan bisa memakai Potifar. Dia kan kepala istana pengawal raja. Kan bisa. Kan Tuhan bisa memakai orang-orang lain, petinggi-petinggi Mesir. Kenapa justru Tuhan mempertemukan Yusuf dengan juru minuman raja dan di dalam penjara lagi di bawah tanah?
Nah, itulah yang saya mau katakan, bahwa hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang secara manusia susah untuk dirancang supaya bisa terjadi. Tapi hal-hal yang seperti itulah yang di luar pemikiran kita itu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat untuk membawa kita supaya kita bisa mewujudkan rencana Allah yang mulia dalam hidup kita. Jadi didikan yang Yusuf alami dalam penjara bawah tanah di negeri Mesir justru mempertemukan dia dengan seorang juru minuman raja yang akhirnya membawa dia untuk berkenalan dengan Firaun, menafsirkan mimpi Firaun. Dan ketika mimpi Raja Firaun ditafsirkan benar adanya, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun pada waktu itu, kerajaan dunia. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, adik yang kasih, pendidikan itu mahal, khususnya didikan Allah, sangat mahal. Makanya hari-hari ini kalau Tuhan masih mengizinkan kita mengalami proses pendidikan Allah yang mahal, melalui sekolah kehidupan, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami satu kejadian, satu peristiwa, atau satu pergumulan yang menyesakkan hati kita, yang membuat kita lemah tak berdaya, membuat kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa, sampai kapan, kenapa harus saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayub berkata, bersyukurlah. Rasanya memang gak enak, tetapi dengan kita memberikan respon yang positif melalui kita bersyukur, maka hal itu akan menjauhkan kita dari kesalahan dan dosa. Hal itu akan semakin membuat kita bisa lebih tegar untuk menghadapi situasi, menghadapi realitas hidup, dan akan membawa kita ke ending kehidupan. Tujuan Allah tergenapi dalam hidup kita. Teguran Tuhan itu memang gak enak melalui didikannya. Makanya saya katakan mahal. Pendidikan itu mahal. Didikan Allah itu mahal. Tetapi keuntungannya luar biasa, sebanding dengan harga didikannya, bahkan bisa melebihi. Oke, saya akan tutup renungan hari ini dengan sebuah kisah. Dikisahkan bahwa hiduplah seorang bapak tua yang bijaksana. Bapak tua yang bijaksana ini tinggal di sebuah tempat yang terpencil, yang rumahnya tidak berjauhan dari telaga yang besar. Dan bapak tua yang bijaksana ini seringkali didatangin oleh orang-orang yang ingin meminta nasihat darinya. Satu hari dia kedatangan seorang anak muda. Setelah anak muda itu sampai ke dalam rumah si bapak tua yang bijaksana itu, sang orang tua yang bijaksana itu menerima anak muda ini dan melihat ternyata wajahnya sangat lusuh, seperti punya begitu banyak masalah. Tanpa membuang waktu terlalu lama, anak muda ini mulai menceritakan semua pergumulannya, semua masalahnya. Setelah mendengarkan sekian lama pergumulan dari anak muda ini, bapak tua itu kemudian mengambil sebuah wadah, dan ternyata wadah itu berisikan garam. Lalu dia memerintahkan anak muda ini untuk mengambil sebuah kendi yang berisi air. Tolong ambilkan saya kendi itu. Lalu anak muda itu mengambilnya, lalu si bapak tua menuangkan dalam gelas. Setelah gelas itu penuh, si bapak tua itu kemudian mengambil garam yang ada dalam wadah segenggam penuh rasanya, segenggam tangan penuh. Kemudian garam itu ditumpahkan ke dalam gelas, lalu kemudian dia aduk dengan pelan-pelan sambil mendengarkan keluhan dari anak muda tadi. Setelah merasa bahwa garam itu sudah larut dalam air, bapak tua ini memotong cerita sang anak muda, keluh kesah sang anak muda itu, dan berkata, "Nak, sebentar, tolong kamu minum." Ketika anak muda ini minum, saudara, sekejap dia langsung. Bapak tua itu berkata, "Kenapa? Kamu ngerasain apa?" Anak muda ini berkata, "Pahit."
bapak tua itu tersenyum. Kemudian bapak tua itu mengajak anak itu untuk berdiri, anak muda itu berdiri. Mereka keluar dari rumah. Dia mengajak anak itu berjalan-jalan di sekitaran telaga yang tidak jauh dari rumah bapak tua itu. Waktu mereka berjalan-jalan sembari bercerita, kemudian bapak tua ini berhenti di salah satu tepian telaga. Lalu dari dalam kantongnya dia mengeluarkan segenggam garam kembali. Dia membuang garam itu ke dalam danau ke dalam telaga itu. Lalu dia mengambil sebuah kayu dan dia mulai mengaduk-ngaduk garam itu dalam telaga yang besar. Setelah dia merasa bahwa garam itu larut di dalam air telaga, bapak tua itu kemudian berkata kepada anak muda itu kembali, "Nak, coba kamu minum air telaga ini yang dia sudah bubuhin garam tadi." Ketika anak muda ini jongkok dan mengambil air tersebut di kedua tangannya dan meminumnya, bapak tua itu langsung berkata, "Apa yang kamu rasakan?" Anak itu menjawab, "Segar." Lalu bapak tua itu berkata kembali, "Apakah kamu gak merasakan air telaga ini pahit?" Dia berkata enggak. Lalu kemudian bapak tua itu berkata, "Oke, sekarang duduk." Jadi mereka sama-sama berduduk, mereka bersila, saling berhadapan. Lalu bapak tua itu memberikan nasihat. Dengan bijak, dia tepuk pundak si anak muda ini dan berkata begini, "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah seperti genggaman garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama. Dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dengan wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semuanya tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Anak muda itu terdiam, mendengarkan nasihat sang bapak tua yang bijaksana. Lalu bapak tua itu kembali berkata, "Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu bagian terdalam dari perasaan. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Anak muda itu mengangguk. Seakan-akan dia mengerti semua pesan nasihat dari bapak tua itu. Singkat cerita, mereka pun berdiri lalu beranjak pulang bersama-sama. Baik anak muda itu maupun bapak tua itu sama-sama mendapat hikmah dari pengajaran bijaksana dari sang bapak tua itu. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pendidikan itu mahal. Didikan Tuhan itu mahal. Menyakitkan, tidak mengenakan, keras. Tapi syukurilah, jalani proses itu. Karena ujungnya, endingnya, keuntungannya sangat-sangat besar. Bahkan menyangkut kekekalan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Teguhkan kami bahwa pendidikan itu mahal. Didikan Allah itu mahal. Lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam sekolah, kehidupan nyata yang setiap hari kami alami.
kami bersinggungan dengan orang lain, bersinggungan dengan pasangan, kami bersinggungan dengan orang-orang yang tidak kenal, situasi, peristiwa, kejadian, pergumulan, masalah, hal-hal yang membuat kami menjerit, berteriak, tidak senang, tidak suka, membuat kami kehilangan rasa, membuat kami bad mood dan sebagainya. Kami mau belajar bahwa semua hal-hal tersebut Tuhan izinkan terjadi sebagai bagian dari proses Tuhan untuk mendidik kami menjadi manusia yang akhirnya memiliki keserupaan dengan Kristus, menjadi manusia yang akhirnya menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan, agar kami kuat, tegar, agar kami mengerti bahwa setiap situasi, setiap keadaan, setiap peristiwa yang terjadi tidak lepas dari izin Allah, tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Semua itu bisa merupakan bagian dari proses Allah untuk mendidik kami dalam sekolah kehidupan, sehingga menjadikan kami menjadi seperti Kristus pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami, hiburkan kami. Kami tidak minta masalah kami Engkau angkat, tapi kami minta kekuatan untuk kami menghadapinya. Kami minta hikmat untuk kami menghadapinya. Kami minta pencerahan untuk kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa dan kejadian ini. Teguhkan kami oleh karena firman-Mu. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pendengar. Sembuhkan apapun penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Kristus Yesus, Engkau terima kesembuhan-Mu saudara. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.